sebagian besar orang beranggapan bahwa uh, Pancasila itu adalah suatu teks biasa atau hal biasa yang dimana sering kita ucapkan atau dibacakan pada saat upacara berlangsung. Kemudian orang-orang lain pun beranggapan bahwa Pancasila itu adalah suatu yang sangat sakral, yang dimana itu adalah sebagai dasar negara sekaligus suatu pandangan hidup masyarakat bernegara yang dijadikan sebagai panduan hidup dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Kemudian, tapi seiringnya berjalannya waktu, nilai Pancasila tersebut itu digeser, bahkan ditinggalkan. Kita lupa bahwa dalam mempertahankan suatu kemerdekaan itu bukan soal senjata saja, tetapi juga soal prinsip. Karena itulah alasan kami dari kelompok 1 mengapa pentingnya membahas mengenai materi ini, karena eksistensi Pancasila itu sedang diuji bukan karena soal pencegahan dari luar, tetapi oleh sifat cuek dari bangsa kita sendiri. Tujuan dari kelompok kami mengangkat tema ini tentu saja untuk melihat kembali nih perjalanan dari Pancasila itu sendiri. Dari ia dilahirkan, diterapkan, lalu diuji zaman demi zaman. Karena kalau kita mau mempertahankan sesuatu, kita harus paham apa yang sedang kita jaga. Gak mungkin dong teman-teman sekalian mau menjaga sesuatu, ala-alaan nih jaga-jagain sesuatu tapi gak tahu itu apa. Nah, maka dari itu, di pembahasan nanti kami akan tunjukkan fase penting dari Pancasila, dari masa proklamasi, politik orde baru, hingga era digital saat ini. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya? Ya tentu saja biar kita semua sadar bahwa mempertahankan Pancasila itu bukan tugas pemerintah aja nih, tugas orang yang di atas doang, gak mungkin dong. Soalnya kita sebagai rakyat Indonesia juga mengemban tugas tersebut. Karena gak mungkin dong orang lain yang harus menjaga, sementara kita sendiri sebagai rakyatnya tidak mau menjaga nama Pancasila itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahir dan perjalanan Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Bung Karno berdiri di depan sidang BPUPKI, menyampaikan bahwa dasar negara bernama Pancasila. Ia bukan hasil satu orang, namun hasil pencarian jati diri bangsa. Setelah 17 Agustus 1945, Pancasila dimasukkan dalam pembukaan UUD 1945. Tapi sejarah ini tidak lurus. Di era 1950-an, ideologi lain mencoba masuk seperti komunisme, liberalisme, dan fundamentalisme. Pancasila tetap bertahan, bahkan dijadikan ideologi tunggal oleh Orde Baru. Sayangnya, di era itu juga Pancasila digunakan sebagai alat politik, bukan kesadaran. Lalu reformasi datang, memberi kebebasan, tapi juga membuka celah disintegrasi. Disitulah Pancasila kembali diuji. Hari ini tantangannya lebih halus namun lebih bahaya. Anak muda zaman sekarang lebih paham tentang tren di Twitter dibandingkan dengan nilai keadilan sosial. Polarisasi politik membuat rakyat terbelah, bukan bersatu. Toleransi dikalahkan oleh ego kelompok, bahkan banyak yang menganggap bahwa Pancasila hanyalah simbol kosong. Disinilah kita sadar untuk mempertahankan eksistensi Pancasila, bukan lagi soal wacana, tetapi soal tindakan nyata. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, pendidikan Pancasila itu harus dimulai dari sejak dini. Bukan cuma sekedar teori, tapi bisa melalui praktek langsung, baik itu di sekolah, lingkungan keluarga, atau bahkan masyarakat. Poin kedua, yaitu media digital itu harus menjadi alat sebagai penyebaran nilai-nilai Pancasila, bukan pemecah belah nih. Yang ketiga, pemerintah dan tokoh publik itu harus bisa menjadi teladan. Tapi sebenarnya yang terpenting itu adalah kita sebagai generasi muda, bahwa nilai Pancasila ini harus dibawakan dalam kehidupan nyata lewat solidaritas,
keberanian menolak hoaks, ataupun bahkan sekedar toleransi antar teman juga bisa, dan aktif dalam ruang sosial. Karena kalau bukan kita, siapa yang mau menjaga rumah ini? Pancasila tidak pernah mati, tapi ia bisa dilupakan kalau kita diam. Menjaga eksistensi Pancasila bukan berarti membicarakannya sesekali, tapi hidup bersamanya setiap hari, dari sikap, dari keputusan, dari cara kita memperlakukannya sesama. Tugas mempertahankan Pancasila bukan tugas masa lalu. Itu tugas hari ini, esok, dan kami percaya selama masih ada yang peduli, Pancasila akan tetap hidup.